Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Saiful Linggajaya Farm Trenggalek ya. Gini teman-teman, sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih ya sudah klik video ini. Saya doakan yang klik video ini mendapatkan rezeki yang melimpah, dimudahkan urusannya, dan tentunya ternak teman-teman semuanya bisa babar merangkar dan tentunya seperti apa yang kita harapkan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut teman-teman, untuk keikhlasannya klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Jangan lupa komentar untuk nanti kalau bertanya, dan bisa sharing-sharing di kolom komentar intinya ya. Itu teman-teman. Pada kali ini teman-teman ya, ini masih saya mau membahas terkait ini apa yang dinamakan mineral ya teman-teman. Di sini kan di peternakan itu kan banyak tuh ya namanya mineral. Apa sih mineral itu? Nah, ini ada kemarin ada yang bertanya, Mas, di kandang itu kok ada bulat-bulat kayak donat digantung, itu apa toh? Nah, ini saya juga masih belajar ya teman-teman, mari kita belajar lah. Intinya saya juga masih pemula, mau ngajak teman-teman semuanya memahami dan belajar bersama-sama terkait peternakan domba, khususnya kambing juga bisa. Nah ini teman-teman, yang kayak saya mau menjawab dulu, yang kayak donat itu yang digantung di kandang-kandang farm-farm besar itu yaitu mineral block teman-teman ya. Mineral block itu kok digantung karena kenapa? Karena ya teman-teman, karena digantung itu untuk mencukupi kebutuhan mineral pada domba. Nah itu ya tentunya teman-teman ya, saya ulangi lagi, namanya mineral block teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya ya namanya juga mineral ya, karena kambing atau domba kita itu butuh mineral sebetulnya. Mungkin kalau di alam liar ya, mineral itu bisa didapatkan pada batu-batuan, pasir-pasiran gitu kan ya. Itu karena ini dikandangkan di kandang, tidak ada tanah dan lain-lain, jadi dikasih mineral yaitu berupa pasir-pasiran dan lain-lain. Nah sejenis mineral itu banyak teman-teman, banyak. Kalau mungkin yang ada di mineral block itu campurannya sudah komplit ya. Terkait setahu saya juga belum membuat sih, tapi untuk pembelajaran terkait mineral block itu saya mungkin dan saya kira saya sudah tahu komposisinya ya, yaitu isinya salah satunya teman-teman yang dicampur itu yaitu gypsum. Nah gypsum teman-teman, ini pertama gypsum itu fungsinya untuk apa? Untuk mengeraskan, untuk membuat keras campuran-campuran yang lain. Nah itu seperti ini. Nah itu. Terus komposisi selanjutnya yaitu garam teman-teman. Nah karena kenapa? Karena nanti akan di akhir ya, di setelah saya jelaskan mineral block ini saya mau kasih solusi buat teman-teman semuanya yang mungkin tidak bisa membuat mineral block dari apa dan bagaimana caranya, nanti akan saya kasih tahu ya. Itu yang pertama garam. Yang kedua mohon maaf, yang kedua itu garam teman-teman. Untuk yang ketiga itu campurannya kalau nggak salah dengan premix teman-teman. Nah ini terkait premix ya teman-teman. Untuk memilih premix, cara mengukur premix itu bagus atau tidak, ini ada triknya tersendiri teman-teman ya. Ada triknya tersendiri. Premix yang bagus ya, saya ulangi, premix yang bagus itu bagaimana? Nah jawabannya, premix yang bagus itu kalau kita tes, kalau kita uji coba, yaitu syaratnya ketika kita masukkan ke dalam air itu cepat larut teman-teman. Nah ya itu kan ya, mungkin teman-teman ada premix gini bandingkan,
bandingkan ketika dilarutkan ke dalam air cepat yang mana. Nah, itu teman-teman, ketika ada yang lebih cepat itu adalah yang lebih bagus meskipun harganya lebih murah dari yang dibilang orang-orang bagus ya. Itu kuncinya teman-teman. Premix itu yang bagus cepat larut dalam air, karena ini untuk tes kasat mata loh ya. Kalau untuk kita pikir rasional saja, untuk pada domba kita ketika sudah ditelan pada domba atau kambing itu pasti akan mudah tercerna. Nah, itu teman-teman ya. Itu salah satunya. Yang keduanya tadi berapa? Ada yang gypsum, kemudian garam, premix, yang keempat teman-teman dikasih tepung-tepungan. Nah, ini tepung-tepung, bisa tepung terigu dan lain-lain. Kemudian untuk mineral block dicampur bahan-bahan, dikasih air. Yang kelima air ya teman-teman, air biasa lah. Semuanya dilarutkan, kemudian dicampur sama gypsum atau kalau di sini namanya casting lah. Saya juga dikit-dikit tahu terkait gip-gip untuk memasang plafon itu. Nah, itu namanya kalau di daerah saya casting lah. Itu untuk mempercepat pengerasan pada campuran atau larutan yang kita buat. Itu teman-teman ya. Kita sudah buat, kita siapkan cetakan, pasti tidak sampai 5 menit itu pasti akan mengeras. Nah, di situ bisa kita lepas dan kita candel-candelkan gitu. Rasanya pasti asin ya, dicampur premix dan lain-lain. Itu teman-teman ya. Itu bahan dan fungsinya dari mineral block teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran kan, mungkin kalau yang peternak-peternak biasa, peternak kecil seperti saya yang masih belajar, yang masih pemula seperti saya ini, kita pahami. Nah, ini bentuknya mineral block itu seperti ini ya. Ini kemudian di tali-tali di kandang-kandang. Itu mungkin yang ada pada farm-farm gede seperti pokoknya yang besar-besar lah, pokoknya dombanya ratusan itu pasti dikasih mineral. Mungkin kalau di teman-teman masih belum ada, itu bisa dibuat. Nah, ini caranya yang gampang teman-teman ya. Cara gampang kita untuk membuat mineral itu bagaimana ya? Gini, dasarnya teman-teman ya, mineral itu ada pada garam teman-teman. Pokoknya coba lihat pada buku-buku, pada artikel-artikel yang ada di Google ya mungkin, atau yang apa saja, teman-teman cari mineral itu. Mineral itu terdapat pada apa saja? Yang jelas salah satunya yang murah meriah ya teman-teman. Kemudian yang pasti ada mineralnya yaitu garam teman-teman. Ini garam ya. Kalau bisa, kalau kita membuat mineral itu garamnya harus yang bermerek. Harus yang bermerek, yang yodiumnya tinggi teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini mungkin di teman-teman semuanya, di masyarakat awam, untuk pemberian garam itu dimasukkan pada minum atau cemburannya teman-teman. Nah, itu salah besar teman-teman ya. Saya ulangi, ketika garam dimasukkan pada comburan atau air minum itu salah besar teman-teman. Ini pokoknya jangan diulangi lagi ya, jangan diulangi memasukkan garam pada minum atau comburannya kambing, domba, sapi dan lain-lain. Itu pasti akan mengakibatkan fatal, akibatnya sangat fatal teman-teman ya. Itu pertama bulu, kalau kebanyakan mineral ya bulu bisa rontok ya. Kemudian tambah kurus ya teman-teman ya kalau kebanyakan garam. Tuh, caranya bagaimana teman-teman biar kondisi tubuhnya domba atau kambing itu sesuai dengan kebutuhan mineralnya? Salah satunya cara, kalau mungkin teman-teman tidak bisa membuat mineral block, bisa menggunakan bambu, kemudian dimasukin garam teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya mencari bambu katakanlah 1 ruas ya.
yang ruas bawah tertutup, yang atas dibuka. Pokoknya di bawahnya yang bawah yang bawah itu di bawahnya ruas yang untuk motongnya, kemudian yang atasnya di bawahnya ruas lagi. Jadi atasnya bolong ya. Itu. Kemudian setelah dapat itu, bagian yang bawah digergaji teman-teman, dilubangi lah, dilubangi dengan pakai gergaji itu, kemudian dimasuki garam teman-teman, bisa garam grosok dan lain, mungkin kalau yang awet garam grosok ya teman-teman ya. Nah, dimasukkan saja seperti itu, kemudian ditali pada kandang. Teman-teman ya, ketika kita tali pada kandang, kemudian nanti domba akan tahu di sini ada mineral. Di sini ada mineral. Nah, salah satu ciri domba yang kurang mineral itu domba pasti akan menjilati palangan-palangan kayu yang ada di kandang tersebut. Itu pasti teman-teman ya. Itu bekas dijilati sama domba itu. Ya, itu teman-teman. Kalau mungkin domba atau kambing teman-teman itu menjilati palangan, kayu-kayu, itu pasti kurang mineral. Caranya bagaimana? Ya tadi mencari bambu, kemudian dimasuki garam, kemudian bawahnya digergaji, intinya dilubangi lah ya, jangan besar-besar lubangnya, supaya tujuannya pada lubang itu air garam bisa keluar netes gitu kan. Nanti pasti akan dijilati oleh domba ataupun kambing teman-teman ya. Untuk lebih baik di dalam bambunya dan garamnya itu dicampur premix sedikit aja teman-teman. Itu lebih bagus. Ya teman-teman ya. Mungkin itu caranya. Yang jelas jangan mencampur garam pada minum ataupun comburan domba teman-teman ya. Itu sangat digarisbawahi, di stabilo lah pokoknya. Jangan sampai dilakukan pencampuran garam pada air minum domba atau kambing kita. Nanti kalau kebanyakan bisa berakibat fatal pada domba dan kambing kita. Itu teman-teman ya, perlu diluruskan mindset-mindset yang mungkin masyarakat awam itu ada sekarang ini. Mungkin di lingkungan saya juga seperti itu, tapi saya punya pemikiran lain dari ikut kelas, ikut belajar, ikut sharing sana, ikut sharing sini. Itu teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai itu tadi domba dikasih air minum dengan campuran garam yang sangat berlebihan. Nah, nanti berakibat fatal lah, bulu rontok, kurus, nanti ya namanya kebanyakan garam ya, kebanyakan mineral pasti akan jelek lah pada tubuh domba. Teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mari kita belajar bersama-sama, kita berjaya di daerah kita masing-masing. Tentunya kita belajar pakan lah. Saya juga masih belajar pakan. Nanti mari kita belajar bersama-sama. Mungkin kalau untuk di seputaran Trenggalek teman-teman mau main ke Lingga Jaya Farm, langsung saja ke alamatnya di Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.